Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Harga ETH turun terus, blockchain Ethereum sudah mati. Kapan Vitalik berhenti pacaran? Lupakan roadmap L2 dan kembali ke L1. Itu adalah banyak kritik yang akhirnya beberapa mulai didengarkan. Ethereum sedang proses pivot. Apakah ini harapan untuk ETH bisa bangkit lagi? Let's go! Oke guys, jadi kritik Ethereum itu beberapa tahun terakhir sudah Republik Rupiah bahas. Kita bikin playlist khusus tentang Ethereum. Ada banyak ternyata yang mulai diperhatikan sama Ethereum Foundation dan komunitas developer lainnya. Dan salah satunya itu dari wawancara Bankless, ada perwakilan dari Ethereum Foundation yang bilang intinya roadmap L2 kata mereka bukan kesalahan, tapi kita harus ingat kalau L1 Ethereum adalah produk yang masih digunakan orang. Jadi bukan berarti kita harus ngusir orang dari L1 dan fokus ke L2 saja. Institusi juga katanya nggak mau blockchain yang berjanji siap dalam 5 tahun. Mereka butuh yang siap sekarang. Nah, terus ada juga fokus di banyak departemen yang pada terpisah-pisah, dan karena mereka semua fokus ke tugas masing-masing, jadi nggak ada yang lihat gambaran besar secara utuh apa yang Ethereum butuhkan dan arahnya mau kemana. Konsekuensinya, jadi desentralisasinya itu menolak pertumbuhan adopsi yang mainstream. Jadi kayak kebalikannya yang ada terjadi dengan Solana. Nah, mungkin secara konkretnya nih kita bahas yang pertama dari blog barunya Vitalik. Itu dia bahas tentang rencana jangka panjang untuk skalabilitas L1 Ethereum. Dia mengusulkan EVM itu bakal diganti dengan RISC-V. Simpelnya kalian bayangin RISC-V itu kayak bahasa standar untuk komunikasi antara hardware sama software, dan RISC-V itu aslinya bukan untuk tujuan blockchain, cuman desainnya terbuka, jadi bisa dimanfaatkan sama developer kripto biar bisa bikin mesin virtual yang ramah kriptografi, jauh lebih murah daripada EVM Ethereum yang sekarang. Nah, simpelnya kalau mau analogi, kayak saya cuma bisa bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa Inggris gitu. Saya butuh penerjemah untuk setiap kata jadi ke penutur bahasa Inggris. Itu istilahnya sama kayak EVM sekarang. Kalau kita butuh ZK Proof, setiap kode EVM jadi harus diterjemahkan ke bahasa yang ramah kriptografi. Solusinya, mending saya belajar bahasa Inggris. Artinya, Ethereum dibuat langsung paham cara kerja kriptografi ZK Proof. Dan itu yang ada di harapannya dengan RISC-V. Sudah ada beberapa project kripto yang pakai RISC-V. Termasuk ada Succinct, itu mereka punya produk namanya SP1 pakai RISC-V. Ada juga RISC-0, Jolt, OpenVM, Midden, dan kawan-kawan. Seringnya sih dibahas dalam konteks penggunaan layer 2 ya, L2 kayak ZK Rollups, tapi bloknya Vitalik mengubah fokus untuk digunakan di L1 untuk Ethereum. Di luar ekosistem Ethereum sih ada Polkadot juga ekosistem yang mengadopsi RISC-V juga, dan ada Antu, itu layer 1 baru yang membangun di atas RISC-V. Nah, ada yang setuju dan ada yang bullish, ada yang menanyakan juga tapi RISC-V itu apa lebih baik daripada Wasm, daripada solusi alternatif, dan ada beberapa developer Solana yang malah bilang katanya Ethereum tidak paham, belum cukup riset nih tentang RISC-V. Memang jelas pro dan kontra itu selalu ada masing-masing, yang manapun itu menurut saya bagus untuk L1 Ethereum akhirnya ngambil keputusan, yang penting maju, kita lihat saja nanti ya bagus tidaknya. Untuk Ethereum Foundation dan all core devs itu perubahan struktur ya. Jadi dari komunitas developer Ethereum pun tampak membaik, jauh lebih transparan, lebih gerak cepat mendengarkan feedback, bahkan dari komunitas luar Ethereum yang mengkritik pun itu didengarkan. Oke, pengen gimana biar produk Ethereum lebih baik, dan komunikasi roadmapnya juga jadi lebih sat-sat gitu. Nggak nunggu planning, baru developing, baru shipping, jadi nggak satu persatu. Katanya, core dev sekarang kalau mau planning sama shipping itu dibuat paralel, ada ilustrasinya. Dan itu kayak seolah-olah kita fokus ke tim yang berbeda. Contoh, kalau upgrade berikutnya kan ada upgrade Pectra. Kalau Pectra udah beres, upgrade Fusaka mulai develop. Kalau upgrade Fusaka mulai di shipping, upgrade berikutnya lagi Glamsterdam mulai di planning. Jadi planning, shipping, dan developing itu sekaligus dikerjain. Nah, untuk upgrade yang berikutnya tadi saya sebut, Pectra, Fusaka, Glamsterdam, itu 3 yang paling dekat. Pectra jadwalnya tanggal 7 Mei, dan itu sekitar 2 minggu lagi. Jadi sudah siap, udah diuji di banyak testnet. Kalau yang berikutnya lagi itu ada Fusaka, setelah itu ada Glamsterdam. Untuk tanggalnya saya masih belum tahu. Upgrade Pectra itu mengubah beberapa hal yang seharusnya jadi solusi UX Ethereum bisa bersaing seperti Solana. Penjelasan lebih lanjutnya kita udah bikin di video tahun lalu, kalian bisa nonton dengan kata kuncinya Pectra.
Nah, banyak proposal yang nggak masuk Pectra itu bakal dialihkan ke upgrade berikutnya yang Fusaka sama Glamsterdam. Tapi yang 2 upgrade ini RR belum pernah bahas. Jadi kalau kalian tertarik, coba komen di bawah untuk request videonya. Nah, untuk yang Beam Chain, ini sebelumnya tahun lalu juga kita bahas tentang solusi masa depan Ethereum 3.0 katanya. Itu sudah mulai mereka riset, bikin proposal untuk bagian tim networking peer-to-peer-nya. Kalian kalau pengen tonton penjelasan lebih lanjut juga ada opini kami bagiin di tahun lalu. Dan semua pivot teknis ini memang jadi fokus yang baik menurut kami karena sudah terlalu banyak L2 yang gimmick bisa dibilang meningkatkan skalabilitas Ethereum. Padahal mereka lebih banyak merugikan daripada menguntungkannya. Akhirnya komunitas Ethereum mulai sadar dan ini ternyata permainan politik marketing. Jadi yang paling mendekati Ethereum adalah menurut ilustrasi ini native plus based rollup. Kalau base rollup boleh, native rollup boleh, tapi kalau udah pindah ke rollup dan cuman sekadar L2 biasa, menurut saya seiring berjalannya waktu komunitas Ethereum bakal sadar sih. Kalau L2 memang project yang terpisah, mereka centralized, mereka ngantongin pendapatan sendiri dan ada banyak yang pada punya token sendiri, bukan ETH, dan sebenarnya termasuk pesaing L1 Ethereum juga. Ini adalah referensi dari video RR di tahun lalu juga. Kata kuncinya L2 rollup membunuh Ethereum. Itu kalian bisa tonton untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, sekarang bagian yang paling menarik untuk kalian mungkin adalah harga ETH, outlook dan harapan ETH. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat rasio ETH BTC ini terendah sama kayak di bulan Januari 2020. Itu balik ke zaman COVID. Sebelum Ethereum diadopsi DeFi, NFT, stablecoin, dan lain-lain. Di siklus sebelumnya mungkin banyak yang percaya ETH bisa flip BTC, tapi pasar sekarang merasa bukan Ethereum nih jawaban yang dicari. Contohnya kalau misalkan kita ngelihat pasar ETF-nya Bitcoin itu lebih dari 100 miliar dolar. Sementara pasar ETF-nya Ethereum kurang relevan, itu cuman 5 miliaran dolar. Outflow dari ETF Ethereum juga keluar loh sejak diluncurin bulan Juli tahun lalu. Dan perbedaan inflow-nya juga kalau BTC yang kemarin ada inflow terbesar kedua di tahun 2025, ETF kecil banget inflow-nya. Jadi perbedaan ukuran ETH dan BTC bisa dibilang lebih dari 10 kali lipat, 18 kali lipat kalau nggak salah nih selisihnya. BTC dianggap alternatif emas dan menarik kekayaan institusi. Kalau ETH mungkin skenario terbaiknya dipandang seperti beta saham teknologi. Nah, sebagai saham teknologi, kompetitor muncul. Ada Celestia, ada Solana, ada blockchain lainnya. Dan banyak yang argumen katanya itu sebenarnya harganya memang sudah overvalued. Jadi sekarang downtrend dia itu berusaha untuk turun ke fair value, nilai yang lebih masuk akal. Jadi menurut saya tren penurunannya mungkin bisa lanjut sampai ketemu valuasi wajarnya itu sebenarnya berapa dibandingin sama aset kripto lain yang jadi rivalnya. Jadi kesimpulan penutupnya adalah mindset udah berubah. Ethereum jadi perhatiannya udah lebih ke produk sekarang, strateginya mereka pivot, oke, skalabilitas L1 perlu diperhatikan, dan pemimpin sama organisasinya juga mulai berubah struktur. Jadi mulai ubah haluan ke arah yang tepat. Sekarang tinggal butuh eksekusinya aja, kompeten nggak dan cepat atau tidak, atau delay nunggu lama bertahun-tahun nanti sebelum keburu disalip sama kompetitor. Ekspektasi saya sih mungkin tidak secepat yang orang harapkan, dan kalau pasar setuju nilai ETH nanti bisa pulih, bakal makan waktu. Karena ekonomi masih belum pasti, dan ketika dunia nggak jelas, orang-orang itu larinya ke aset yang dicari, emas dan Bitcoin. Jadi menurut saya tidak dalam waktu dekat, jadi stay safe guys. Kalau misalkan ada yang percaya dan pengen buy the dip, atau pengen untuk spekulasi bahwa Ethereum bisa bangkit lagi, coba komentar di bawah alasan kalian. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar kalian ketinggalan video baru dari Revolut Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.